Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu ketika, Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadaku sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidaklah goyah. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Mulut orang benar Tuhan bersamamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil hari ini kita mau diajak untuk melihat apa yang membuat diri seseorang itu menjadi najis, menjadi kotor, yang artinya menjadi berdosa. Hal ini dikatakan oleh Yesus karena mereka terlalu sibuk dan menyalahkan segala sesuatu yang ada dari luar diri mereka, yang membuat diri mereka itu lalu menjadi najis atau berdosa. Dari apa yang kita dengarkan tadi, melalui apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dosa itu menjadi tanggung jawab dari diri manusia itu sendiri. Dosa itu lalu tidak bisa disalahkan karena si A atau dari luar diri manusia. Saya berdosa karena memakan ini. Saya berdosa, saya kotor karena saya memegang ini. Saya berdosa karena si A. Saya berdosa atau kotor, saya najis karena si B. Karena kebiasaan dan hal ini menjadi yang populer di sana ketika orang itu berbuat dosa atau menajiskan, dianggap najis, mengotori diri, lalu menyalahkan sesuatu yang ada dari luar diri manusia itu. Sehingga Yesus perlu mengatakan hal ini. Apa yang datang itu hanya sebuah godaan, kalau bisa disebut sebagai godaan di dalam kehidupan dari manusia. Tetapi hati manusia, diri seseorang menjadi penentu orang itu mau berbuat apa. Ketika ada orang yang membuat kita tidak nyaman, ada orang yang membuat kita jengkel, kita tetap punya pilihan, kita mau marah atau kita mau sabar. Kita juga mau membalas kejahatan itu, membalas hal buruk itu atau tidak, atau malah mengampuninya. Keputusan itu tetap ada pada diri manusia. Maka ada yang namanya penyesalan sempurna. Sesal sempurna itu adalah, misal ketika saya mengaku saya berdosa, saya marah kepada pasangan saya. Lah bagaimana pasangan saya juga menjengkelkan? Itu artinya belum sesal sempurna, karena masih menyalahkan pihak luar. Sesal sempurna adalah saya salah karena saya marah, titik. Entah orang lain membuat jengkel, orang lain membuat tidak enak hati, orang lain membuat sesuatu yang buruk bagi kita, itu hal lain. Karena meskipun orang lain berbuat buruk,
manusia tetap punya pilihan, dia mau membalas perbuatan itu dengan keburukan dibalas dengan keburukan, atau keburukan dibalas dengan kebaikan. Yang artinya manusia tetap bisa memilih, dia memilih kebaikan di dalam hidupnya. Sehingga melalui hal ini kita diajak untuk bertanggung jawab atas segala hal yang kita lakukan. Kita diajak untuk juga memiliki hati yang baik, karena dalam hati seseorang timbul segala sesuatu. Hati yang buruk mengeluarkan sesuatu yang buruk. Hati yang baik maka juga akan mengeluarkan hal yang baik. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.